kita nggak mau ngobrol soal halal haram atau riba dan sebagainya. Ini itu garis konteks besar aja lah. Itu konteks yang lain lah ya. Secara umum aja. Menurut saya begini, kalau kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, rumah ngontrak lah, oke. Tapi kita fokus dengan pekerjaan kita fokus dengan karir kita, tanpa kemudian dibebani cicilan tiap bulan, saya rasa itu akan lebih fokus. Betul. Fokus dalam berkarir, nanti ada sisa berapapun bisa kita tabung. Someday ada tabungan yang cukup, kita beli cash. That's the point. Ini ada pertanyaan lagi nih Gus. Ini pertanyaannya lebih ke mungkin beberapa orang mengalami juga ya. Ini dari Sylvia. Nah, Assalamualaikum Mas Valen. Mas, kita baru menikah. Baiknya ngutang rumah atau ngontrak dulu? Menarik sekali. Ngontrak rumah atau mau ngutang ngontrak rumah atau ngutang rumah? Ngutang rumah atau ngontrak dulu? Atau ngontrak dulu. Ini menarik nih. Ini mungkin banyak juga yang ngalami nih, banyak kegalauan-kegalauan soal ini ya. Pasangan muda nih. Pertama, yang harus dipahami bahwa tanggung jawab soal maskan atau tempat tinggal itu merupakan bagian paket dari nafkah seorang suami untuk istrinya. Oke. Jadi kalau kita dalam konteks Jawa kita sering mendengar ada sandang, pangan, papan. Gitu. Sandang, pangan, papan, pulsa, kuota. Iya dong, internetan juga kan penting sekarang, Netflix ya kan. Kuota ya. Kuota. Jadi sandang itu ya pakaian, pangan itu ya makanan sehari-hari, papan itu tempat tinggal. Nah, kalau kita membaca kitab-kitabnya ulama, yang dimaksud tempat tinggal di sini, silakan mau ngontrak ya nggak ada masalah, bahkan minjem nggak ada masalah, bahkan numpang di pondok mertua indah juga. Itu boleh-boleh saja. Hunian paling nyaman ya. Paling nyaman tapi penuh beban. Pondok mertua indah ya. Oke. Ya. Poinnya adalah pokoknya gimana caranya seorang suami bisa memberikan tempat tinggal untuk istri. Mau milik, mau minjem ataupun sewa. Oke. Itu dulu. Oke. Jadi kalau sudah ada tempat tinggal, tanggung jawab Anda sebagai suami selesai gitu. Oke. Nah, soal kemudian caranya sebaiknya ngontrak dulu atau utang gitu. Nah, ini kembalinya ke pilihan sih, kondisional ya. Kita tidak bisa menyamakan kondisi seseorang dengan orang yang lain. Beda-beda. Gitu. Beda-beda. Tetapi begini, saran saya kalau kita masih muda, artinya apalagi dalam berumah tangga kita masih sangat belia gitu ya. Jangan bebani hidup kita dengan sesuatu yang kita belum mampu. Itu penting. Gitu. Misalnya nih pendapatan 3 juta, ya. Tapi ternyata pengeluaran cicilan rumahnya 7.500.000. Sisanya dari mana Gus? Itu besar pasak daripada besar pasak daripada pesek gitu. Cicilannya dari mana gitu kan. Maksudnya nutup cicilannya itu aja. Nah tapi beliau memaksa demi gaya hidup, demi lifestyle gitu kan. Biar kelihatan Ini poin. Jadi hari ini kita perlu sekali jeli dalam membedakan antara kepentingan, kebutuhan dengan keinginan. Kalau kita hidupnya ini berasaskan yang penting keperluan kita, kebutuhan hidup kita terpenuhi, hidup kita nggak pusing kok. Oke. Kita butuh apa sih? Makan sehari 3 kali. Betul. Perut kita sama perut sapi itu mesti besar perutnya sapi. Betul. Kenapa kemudian sapi nggak pernah bingung soal makan minumnya? Kenapa kita bingung gitu? Kenapa kita stres tentang hidup gitu? Betul. Nah, kemudian yang kedua kembali soal tempat tinggal. Kalau memang belum mampu beli, belum mampu untuk memiliki, ya nggak apa-apa. Sewa dulu, ngontrak dulu nggak masalah. Itu bukan sebuah kehinaan sama sekali. Nah,
kita nggak mau ngobrol soal halal haram atau riba dan sebagainya. Ini garis besar aja lah. Itu konteks yang lain lah ya. Secara umum aja. Menurut saya begini, kalau kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, rumah ngontrak lah, oke. Tapi kita fokus dengan pekerjaan kita fokus dengan karir kita, tanpa kemudian dibebani cicilan tiap bulan, saya rasa itu akan lebih fokus. Betul. Fokus dalam berkarir, nanti ada sisa berapapun bisa kita tabung. Someday ada tabungan yang cukup, kita beli cash. That's the point. Keren. Alhamdulillah, ini saya memilih untuk seperti itu dalam semua hal. Masya Allah. Termasuk dalam usaha, termasuk dalam semua hal. Jadi kalau kita tidak punya beban tentang cicilan, beban tentang awal bulan dan sebagainya, saya rasa kita mau berkarir, kita mau bisnis akan lebih fokus gitu sih. Oke, menarik. Tetapi gini lagi, bukan berarti yang kemudian mengambil opsi cicilan itu salah ya. Betul. Ini kembali lagi ke kondisi masing-masing. Kondisi masing orang-orang berbeda gitu ya kan. Bahkan ya beberapa teman saya juga ini cerita teman ya bahwa ngomong kalau misalnya ya kalau zaman sekarang nggak utang ya nggak bakal punya gitu kan. Tapi itu balik lagi ke kesiapan diri dan kemapanan dirinya masing-masing gitu. Kalau memang udah siap dengan segala konsekuensinya ya go ahead lanjut aja gitu. Tapi kalau misalnya emang belum siap dan dirasa emang belum mantep ya jangan gitu kan. Itu betul sekali. Iya. Dan yang paling mendasar begini, man ta'ajjala bi syai'in qabla awani uqiba bi hirmani. Kita itu kalau terlalu ambisius akan sesuatu padahal itu belum saatnya, maka endingnya nggak bakal dapat apa-apa. Wah, serem nih. Bagus nih quotes-nya. Jadi kopi lah, kita belajar dari kopi misal. Okay. Kopi itu akan maksimal rasanya kalau kita memetiknya sudah matang. Betul. Buah apapun bahkan nggak cuma kopi. Betul. Buah itu kalau kita bersabar dari kecil, kemudian orang Jawa mengatakan gemading gitu, mulai ranum sampai kemudian matang, kita petik ketika sudah matang, itu akan jauh lebih nikmat daripada gitu. Kita tergesa-gesa untuk memetiknya, endingnya nggak jadi apa-apa gitu. Ini keren. Benar-benar ini keren. Anak muda harus dengerin podcast ini keren banget. Jadi istilahnya berarti benar. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya zona suksesnya masing-masing sebenarnya ya. Punya prosesnya masing-masing. Punya cara menghadapi masalahnya masing-masing, cara menentukan kesuksesannya masing-masing, tinggal prosesnya mau bagaimana nih orang nih. Dan kita nggak bisa menyamakan satu dan yang lainnya. Gitu sih. Sepakat. Cuma kalau kembali soal rumah tadi, betul. Kita mungkin bisa berpikir logis. Coba lebih menguntungkan mana? Kita nabung, kemudian kita beli cash, atau kita utang, pasti ada kelipatannya kan. Betul. Pihak yang developernya kan pasti mau untung juga. Betul. Coba dibandingkan. Iya. Kalau kita nabung, kita beli cash, sama kita utang, nanti payment yang kita bayarkan, perbandingannya berapa? Coba dihitung aja gitu. Oke. Dalam mobil, dalam motor, pasti akan ada margin atau selisih harga yang cukup. Ya. Daripada kemudian memberikan keuntungan untuk orang lain, kenapa nggak kita tabung untuk kita aja? Masya Allah, benar. Keren nih, ini baru nih, ilmunya dapet nih. Tapi lagi-lagi ini balik ke pribadinya masing-masing ya, balik ke pribadi masing-masing. Kita tidak bilang bahwa wah nggak bisa ini, enggak. Tapi ini balik lagi ke kemampuan orangnya masing-masing. Betul. Kalau dirasa mampu dan mantap, sikat bleh. Tapi kalau belum, ya dengerin podcast ini aja. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Sikat lai. Sikat lai.